Koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Filosofi Ki Hajar Dewantara CGP Angkatan 7 oleh Arnita Sari Nasution, SPD. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara sebenarnya bukanlah nama asli dari sosok yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional ini. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Mulai 1922, namanya berganti menjadi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya disingkat menjadi Suwandi atau KHD. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dalam belajar, namun pendidik tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Pendidikan berdasarkan kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Pendidikan itu tidak pernah statis, harus selalu berubah, bergerak sesuai dengan kodrat zamannya. Zaman modern sekarang ini, pendidikan tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi modern seperti penggunaan internet, aplikasi handphone, dan media sosial sangat besar pengaruhnya dalam dunia pendidikan. Siswa tidak hanya belajar di sekolah dengan bantuan guru, tetapi dapat belajar melalui siapa saja di media online. Walaupun terpisah jarak, tetap dapat melakukan interaksi dan berbagi ilmu pengetahuan. Selain pembelajaran berdasarkan kodrat anak dan juga pembelajaran berdasarkan karakter anak, Ki Hajar Dewantara juga memberikan filosofi bahwa pembelajaran harus memperhatikan budi pekerti, yaitu perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat menanamkan nilai moral sejak dini untuk menciptakan sumber daya manusia dengan watak yang mulia. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya dapat merefleksikan diri saya bahwa sebelum saya mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu 1. Pembelajaran yang berpusat kepada guru. Kedua, guru menentukan pola pembelajaran tanpa melihat karakter siswa. Ketiga, siswa harus patuh dan taat pada sistem pembelajaran yang dibuat guru. Keempat, perintah dan hukuman merupakan solusi yang terbaik. Karena itu, setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, maka saya ingin menerapkan filosofi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan melakukan pembelajaran yang 1. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kedua, guru memperhatikan karakter dan minat siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan dan variatif. Keempat, memberikan apresiasi kepada siswa dan meniadakan hukuman. Dengan hal ini berharap pembelajaran selanjutnya akan lebih menyenangkan dan lebih meningkatkan kemampuan siswa dalam menuntut ilmu. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menerapkan beberapa filosofi yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pembelajar. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan menggunakan Android, yaitu pembelajaran yang menggunakan kemajuan teknologi. Karena dengan menggunakan kemajuan teknologi, maka siswa dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dari mana saja. Yang kedua, siswa sebagai pusat belajar. Di sini siswa sebagai pelaku dari pembelajaran tersebut, tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator yang membantu dan membimbing siswa dalam belajar. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran dengan sistem berkelompok. Siswa bergotong royong dan bekerja sama untuk menemukan solusi dan menemukan suatu penyelesaian dalam sebuah masalah atau pembelajaran yang sulit dihadapi atau diselesaikan secara individu. Yang keempat, saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menerapkan ice breaking dan memberikan metode sehingga siswa merasa senang dalam belajar dan lebih bersemangat dengan ilmu yang disampaikan
Tidak lupa juga kami membiasakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun di dalam lingkungan sekolah agar siswa terbiasa sehingga terbentuk karakter siswa yang baik, siswa yang berbudi luhur, dan memiliki sopan santun yang baik. Terima kasih.